Intan Merik Aprilia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 4, kelompok 11. Kenalkan, nama saya Agustin Rimajayani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dari rombel 4 dan saya dari kelompok 11. Kenalkan, nama saya Putri Naura Nazifa Hashim dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia rombel 4, kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soim dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia rombel 4, kelompok 11. Yang pertama, fonologi. Pengertian fonologi menurut para ahli bermacam-macam. Dari berbagai macam-macam pengertian fonologi dapat diklasifikasi menjadi 3, yaitu secara harfiah, aliran Eropa, dan aliran Amerika. A. Secara harfiah. Fonologi berasal dari kata fon berarti bunyi dan logos berarti ilmu. Jadi fonologi adalah ilmu tentang bunyi atau bahasa. B. Menurut aliran Praha atau Eropa, fonologi sama dengan fonemik. Menurut aliran Praha, fonologi adalah ilmu yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti. Yang ketiga, menurut aliran Amerika, fonologi mencakup 2 bidang, yaitu fonetik dan fonemik. Menurut aliran Amerika, fonologi adalah ilmu yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti dan menyelidiki bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti. Yang selanjutnya adalah fonetik. Fonetik berasal dari bahasa Inggris fonetik sebagai kata benda dan kata sifatnya adalah fonetik. Kata sifat Indonesianya adalah fonetis dan kata benda adalah fonetik. Menurut para ahli, fonetik adalah berikut ini. A. Menurut Samsuri, fonetik adalah studi tentang bunyi, ujaran yang bunyi dan pengucapannya mengkaji bunyi-bunyi secara hakiki. B. Menurut Lapoliwa, fonetik adalah kajian proses terjadinya bunyi-bunyi bahasa melalui pembentukan bunyi oleh pembaca sampai dengan pendengar menyadari bunyi-bunyi yang diterima. C. Menurut Marsono, Verhaer, dan Ramlan, fonetik adalah penyelidikan bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti, kajian asal mula. Berdasarkan pengertian menurut Lapoliwa, fonetik ada 3 jenis, yaitu fonetik akustis, auditoris, dan organis. Fonetik akustis menyelidiki bunyi bahasa menurut aspek-aspek fisiknya sebagai getaran udara. Apabila kita memetik gitar misalnya, maka tali gitar akan bergetar, sehingga menyebabkan udara bergetar pula, dan terjadilah bunyi yang dapat kita dengar. Demikian pula halnya dengan bunyi bahasa yang dihasilkan dengan alat-alat bicara. Untuk fonetik akustis dalam penyelidikan spesialistis perlu peralatan elektronis yang rumit. Jadi, penyelidikan tersebut hanya dapat dikerjakan di dalam laboratorium fonetis. Fonetik auditoris adalah penyelidikan mengenai cara penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga. Fonetik auditoris tidak banyak dikerjakan dalam hubungan dengan linguistik. Buku-buku standar mengenai linguistik juga sedikit sekali menguraikan mengenai fonetik auditoris itu. Dan keahlian yang dituntut sebenarnya adalah keahlian dalam ilmu kedokteran. Fonetik organis. Fonetik organis menyelidiki bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan dengan alat-alat atau organ bicara. Bidang itu penting sekali untuk linguistik dan akan kita bicarakan secara terperinci dalam bab ini. Dari ketiga jenis fonetik tersebut, yang dikaji oleh ahli bahasa adalah fonetik organis. Yang dipelajari dalam fonetik organis adalah berikut ini: alat-alat bicara penghasil bunyi bahasa, cara menghasilkan bunyi bahasa oleh alat bicara, pendaftaran bunyi-bunyi bahasa, dan pengklasifikasian bunyi-bunyi bahasa. Bab 2. Artikulasi. Artikulasi adalah alat-alat bicara yang dimiliki oleh manusia. Pengertian artikulasi. Menurut Mustaine, artikulasi adalah apa yang kita definisikan sebagai struktur-struktur dalam otak yang melibatkan kemampuan bicara, membaca atau memprosesan kata lain, dan area gerak tambahan. Alat-alat bicara manusia: yang pertama, paru-paru, batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, pita suara, krokoid, lekum, steroid, dinding rongga tenggorokan, akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, gusi, gigi atas, gigi bawah, bibir atas, bibir bawah, mulut, rongga hidung. Cara artikulasi: A. Arus ujar dihambat pada titik tertentu, lalu dengan tiba-tiba diletupkan sehingga terjadi bunyi yang disebut bunyi hambat, bunyi letup. B. Arus ujar dihambat pada titik tertentu, lalu arus ujar dikeluarkan melalui rongga mulut sehingga terjadinya bunyi nasal. Yang C. Arus ujar dihambat pada titik tertentu, kemudian diletupkan sambil digeser sehingga terjadilah bunyi paduan. D. Arus ujar dihambat pada titik tertentu, kemudian digeserkan atau didesiskan sehingga terjadilah bunyi geseran. E. Arus ujar dikeluarkan melalui samping kiri dan kanan lidah, maka terjadilah bunyi sampingan. Yang F. Arus
ujar itu dikeluarkan melalui kiri kanan lidah, lalu diketarkan, sehingga terjadilah bunyi getar. Yang G, arus ujar itu pada awal prosesnya diganggu oleh posisi lidah, tetapi kemudian diganggu pada titik artikulasi tertentu, sehingga terjadilah bunyi semi vokal yang dikenal juga dengan nama bunyi hampiran. Alat bicara dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu artikulator dan titik artikulasi. Artikulator adalah bagian alat ucap yang dapat bergerak, yaitu akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, dan bibir bawah. Titik artikulasi adalah bagian dari rongga mulut yang dituju oleh artikulator dalam proses penghasilan bunyi, yaitu pangkal tenggorokan, rongga kerongkongan, anak tekak, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi gigi, dan bibir atas.